itulah penyakit yang dipakai oleh iblis, menggerogoti imannya, menggerogoti jiwanya, menggerogoti tubuhnya. Ujung-ujungnya dia sakit asma, ya kan? Jadi dia bernapas begini, gitu dia bernapas, ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau mau sehat, ya ada obat yang paling mujarab. Apa itu? Itulah nggak konsepnya. Obat untuk kita bisa sehat ada satu, pengampunan. Kalau kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka bisa kita sehat. Kenapa Pak Ramik? Kalau saya dengan ibu sering kalau berantem kami, ya kan, sebentar aja kami berantem, aduh hati ini sudah bagaimana gitu kan, nggak tenang. Jadi kami kalau dia nggak duluan minta maaf, saya duluan, walaupun dalam pemikiran saya yang benar, entah siapapun yang benar, pokoknya aku minta maaf. Langsung kupeluk dia dari belakang, dan dipeluk, maaf, minta maaf ya, gitu kan. Nah setelah itu tenang, senang kan gitu. Nah, Bapak Ibu ada nggak seperti itu? Masa lebih menangkap yang muda-muda ini? Sebenarnya yang tua-tua yang gitu. Kalau ada yang salah, selesaikanlah supaya iblis gak ada kesempatan mengambil kedamaian itu dalam hati kita. Kalau saya seperti itu, ya kalau kami ada sedikit saja masalah, saya berusaha harus secepatnya menyelesaikan. Jangan sampai berjam-jam. Kalau bisa hanya beberapa menit, ya kan? Setelah itu baikan kembali. Nah, lihatlah, kalau kita baikan kan dari muka itu nampak kan? Nampak enggak? Nampak gak kami baikan? Ya kan? Dari senyum ibu itu pun kan nampak. Ya kan? Dari senyumnya bisa kita nampak dia bahagia. Ya kan? Kalau istri kita bahagia, Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, Bapak-bapak Ibu diberkati loh. Ya. Kalau rumah tangga kita itu rukun, di Mazmur 133 itu dikatakan, kesanalah Tuhan memberitakan berkatnya. Jadi kalau suami istri rukun, nggak usah kalian ini khawatir masa depan, akan diberkati. Karena apa? Ada keterbukaan, ada saling mengasihi, ada sukacita. Karena itu. Ya, tetapi kalau di setiap hari berantem, di manakah kedamaian? Nggak ada. Tetapi kalau kita rukun, Mazmur 133 itu dikatakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Nah, jadi kunci kita diberkati adalah hidup rukun. Ya, jadi itulah hal kerajaan surga itu, bukan mengenai makanan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita. Kalau ketiga ini Bapak Ibu sudah nikmati, inilah kerajaan surga. Jadi bukan hanya nanti kita mati masuk surga baru kita tahu inilah surga, bukan. Kalau kita sudah damai sejahtera, hidup dalam kebenaran, ada sukacita di dunia ini Bapak Ibu, sudah menikmati kerajaan surga. Dan yang lebih nikmat lagi nanti kita nikmati di kerajaan surga yang sesungguhnya ketika kita mati, kita kembali kepada Tuhan. Disitulah kehidupan kita selama-lamanya. Kita melihat tadi di dalam Wahyu pasal 14 tadi. Coba kita buka Wahyu 14 tadi, bahwa benar-benar surga itu ada. Jangan bilang Bapak Ibu surga itu enggak ada. Di Wahyu 4 tadi itu cuma jelas dijelaskan tentang keadaan surga itu bagaimana. Ya. Ini penglihatan Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus. Jadi waktu dia berada di Pulau Patmos, Tuhan memberikan dia penglihatan-penglihatan mengenai kondisi
Atau seperti apa sih di dalam kerajaan surga itu? Ya. Jadi kita baca dulu di ayat Wahyu 4 ayat 1, 2, 3 ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku berbunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi. Nah, jadi waktu itu Rasul Yohanes itu diliputi Roh Tuhan. Kemudian dia melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepada seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Nah, ayat 2 sama-sama dibaca 2-3 ya. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Nah, di surga itu ada tahta yang besar. Jadi di surga itu ada duduk seorang, katanya, di tahta itu. Tahu tahta? Kerajaan, kalau kita melihat kerajaan kan ada tahtanya kan? Nah, begitu juga di surga itu ada tahtanya, dan di situ ada duduk seseorang. Siapakah yang duduk itu? Baca dulu di dalam Wahyu 5 ayat 9, 2-3 ya. Dan mereka menyanyikan suatu Wahyu 5 ayat 9. dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, di situ dikatakan engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Siapakah yang disembelih dan darahnya itu tercurah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi yang duduk di tahta itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang duduk di tahta itu. Kemudian kita baca lagi ayat yang ketiga. 2-3 ya. Dan dia yang duduk di tahta itu. Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Nah, dan dia yang duduk di tahta itu, Yesus itu tadi, nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Artinya bahwa kita pernah lihat permata. Ya, permata itu harganya itulah yang paling tinggi perhiasan. Kalau emas itu berapa lah harga, tapi permata itu itu harganya luar biasa. Maka jarang orang yang memiliki permata itu. Maka dikatakan yang duduk di tahta itu bagaikan permata yaspis, ya, permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi. Bayangkan pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Ya, saya waktu merenungkan itu, indahnya surga itu Tuhan. Saya mau ke situ Tuhan, kan gitu. Waktu saya melihat keindahan surga itu. Kita baca lagi ayat yang keempat, 2-3 ya. Dan di tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi ada tahta Tuhan Yesus, baru dikelilingi lagi 24 tahta. Ya, dikelilingi 24 tahta itu, nanti kalau kita mati kita melihat itu di surga. Jadi sekarang kita belajar dulu di dunia, nanti kita nggak kaget. Oh, ininya apa itu surga itu, kan gitu. Kita nggak kaget karena kita sudah belajar. Nah, ada tahta Tuhan Yesus dikelilingi 24 tahta. Itulah tahta dikatakan tua-tua yang memakai baju putih dan dimahkotai dengan emas, mahkota emas. Ya, jadi ada 24 tua-tua itu mengelilingi tahta itu. Nah, jadi kita baca lagi ayat 5.
Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh. Nah, jadi dari tahta itu keluar kilat dan guru-guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi ada obor nanti yang menyala-nyala, itu bukan api Bapak Ibu ya. Wah ini api ini bukan, tapi roh Allah. Yang roh Allah, Roh Kudus, itulah yang mengelilingi tahta itu. Kemudian ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk dengan mata, dan di sebelah muka dan di sebelah belakang. Nah, di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Tahu nggak Bapak Ibu? Ya, harganya kristal itu, mahal itu ya, kristal. Apalagi kalau kita melihat di surga itu ya, di hadapan tahta itu dikatakan ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Pernah Bapak Ibu melihat makhluk mata semua? Pernah enggak? Nanti di surga kita lihat. Ya, di surga ada 4 makhluk, dia punya mata semuanya. Ya, kita baca ayat yang ke-7, 2, 3 ya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung dasar yang terbang. Nah, jadi makhluk yang pertama seperti apa? Singa. Seperti singa. Tapi mata semua di kepala, di sini, semuanya mata. Itu kan? Kemudian seperti apa lagi? Seperti anak lembu. Mata juga semua, dipenuhi mata semua anak lembu ini. Yang ketiga, muka seperti manusia, tapi badannya nggak tahu kita tahu badan siapa. Tapi mata semua itu di sekeliling tahta itu. Ya kan, yang keempat seperti burung nasar. Ya, seperti burung tapi mata semua itu. Nah itu ya. Jadi kita baca lagi ayat yang ke-8, 2, 3 ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan sebelah belakangnya dengan mata, dan dengan 3 henti-hentinya mereka berkata siang malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ya, jadi sayapnya itu ada 6. Sayap burung berapa? 2. Berarti lebih banyak sayap para makhluk-makhluk yang keempat tadi di surga. 6 sayapnya ya. Jadi nanti kalau kita di surga itu, oh inilah yang dulu Pak Pendeta bilang itu 6 sayapnya, kan gitu. 6 sayapnya ya, dan sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi mereka ini tugasnya memuji-muji Tuhan. Ya, memuji-muji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan katanya. Ya. Ya 9 kita baca lagi. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ya 10. Maka syukurlah kedua-dua tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka menundukkan matanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya, jadi setiap kali makhluk yang keempat kali memuji-muji Tuhan, ke-24 tua-tua itu tersungkur di bawah tahta itu. Tahta siapa? Tahta Tuhan Yesus itu, dan mereka melemparkan artinya mahkotanya, menandakan bahwa Tuhan lebih hebat daripada mereka. Mereka sujud kepada Tuhan Yesus. Ya, sambil
mengatakan ayat 11 sama-sama 2-3 ya. Ya Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Jelas ya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi surga itu ada, diciptakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau melihat kondisi ini, sudah melihat bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Apakah Bapak Ibu masih bertekun dalam dosa? Ya, kalau bertekun dalam dosa Bapak Ibu gak ke surga, tapi ke neraka, dibakar di sana terus-terusan. Kalau Bapak Ibu melihat indahnya di surga itu, apakah Bapak Ibu lebih tekun beribadah? Lebih tekun memuji Tuhan? Lebih sungguh-sungguh mau melepaskan pengampunan, mau benar di hadapan Tuhan? Ya kan? Jadi Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh selama kita hidup ini, kita berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Itu semuanya nanti harta kita di surga. Ya. Jadi jangan hanya berpikir di dunia ini. Kadang kita hanya dibatasi oleh emosi kita. Ya. Hanya dibatasi. Kadang kita ya dihalangi oleh keegoisan kita. Keegoisan. Ya, hati-hati dengan egois. Ini juga membawa kita kepada kebinasaan. Terkadang kita karena keegoisan kita, ya, kita jauh daripada berkat Tuhan, jauh dari rencana Tuhan. Maka saya mau memotivasi kita Bapak Ibu. Kita adalah warga-warga kerajaan Allah. Amin. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita di dunia ini hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya kita mati dikuburkan dan kita dihakimi oleh Tuhan. Menjadi pertanyaan, kemana kita setelah mati? Kalau Pak Siang udah tahu kemana kalau mati? Kalau Tuhan tanya nanti, kenapa Bapak harus masuk surga katanya? Apa Bapak bilang? Kalau Pak Ngadi tanya Tuhan, Pak Ngadi mau masuk surga ini, kenapa harus masuk ke surga aku? Pak Ngadi katanya, apa Bapak bilang? Karena selama di dunia sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, berbuat baik. Itu terkadang perbuatan baik, ya itu sebenarnya tidak bisa membuat kita selamat. Orang agama lain pun mengajarkan itu karena berbuat baik. Ya, nggak boleh kita karena berbuat baik kita diselamatkan. Karena bukan kekuatan kita. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi mengapa kita harus berbuat baik? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Jadi jangan berpikir dengan kita berbuat baik kita memberikan piutang kepada Tuhan. Ya, aku berhak masuk surga. Tuhan katakan perbuatan baik itu seperti kain kotor. Ya, nggak bisa kita pakai itu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita ditanya Tuhan, mengapa saya harus masuk ke? Mengapa kamu harus masuk ke surga? Kata Tuhan. Satu jawaban kita, karena aku anak Tuhan. Aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 16, coba kita sama-sama mengatakan 2-3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saja. Siapa yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia diselamatkan. Bukan karena perbuatan, tetapi ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, lakukanlah perbuatan baik. Itulah buah roh. Ya. Jadi saya rasa ini sangat penting bagi kita.
supaya kita mengerti hal kerajaan surga itu bagaimana. Kan begitu. Bapak Ibu sudah mengerti mengenai hal kerajaan surga? Sudah mengerti keselamatan? Coba saya tes dulu. ujian. Ya, yang mudah dulu pertama, si Dwi. Itu kan si Dwi. Jadi kalau Dwi nanti ditanya Tuhan, kenapa Dwi harus masuk surga? Apa jawabnya? Karena saya anak Tuhan. Karena saya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Iya, itu jawabannya. Jadi sudah tahu dia jawabannya nanti ya. Itu nanti pertanyaan di surga. Dwi, mau kemana? Aku mau ke surga Tuhan. Kenapa kamu harus masuk surgaku? Karena aku anakmu Tuhan. Aku percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, masuklah, pintu surga sudah terbuka. Kan gitu. Tapi kalau ditanya, Dwi, kenapa kamu harus berbuat baik? Wah, kenapa kamu harus masuk surga? Aku kan sudah berbuat baik Tuhan. Ya kan gitu. Memangnya bisa kau beli surga itu dengan perbuatan baikmu? Sekarang masuk ke neraka, katanya. Ya kan? Karena kita diselamatkan hanya karena anugerah kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Jadi demikianlah firman Tuhan bagi kita. Dalam firman ini memberkati kita dan kita boleh saksikan firman Tuhan ini kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus.